Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Wakil Dekan 3, kemudian dosen-dosen dan mahasiswa juga yang terlibat dalam kegiatan ini. Pertama-tama kami dari bidang 4 sangat bersyukur bahwa program ini dicanangkan oleh Dikti dalam rangka meningkatkan mobilitas mahasiswa kita ke luar negeri. Ini adalah satu program yang sangat bagus sekali bagi mahasiswa kita, kesempatan yang sangat baik karena mereka akan diberi kesempatan untuk yang memenuhi syarat untuk magang di luar negeri, di universitas-universitas di mana kita sudah berkolaborasi di situ. Sehingga mereka punya wawasan yang luas untuk melihat dunia lain dan program pendidikan yang mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu kami dari bidang 4 sangat mendukung kegiatan ini dan berusaha untuk bagaimana agar supaya mahasiswa kita bisa memenuhi target ini sehingga program ini bisa dijalankan dengan baik. Dari Dikti, menurut informasi ada 1.000 mahasiswa yang rencananya akan dikirim. Nah, kita tidak tahu apa aturan berikutnya, apakah ini akan diberikan jatah per universitas seluruh Indonesia atau bagaimana, atau dikompetisikan sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang dipenuhi oleh mahasiswa tersebut sehingga jumlahnya tidak kita ketahui. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita mempersiapkan diri dan rupanya waktu juga sangat sempit ya, 14 April terakhir kalau tidak salah, sehingga kita sudah harus mempersiapkan dalam waktu yang singkat ini mahasiswa kita agar supaya mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Dan saya kira nanti Pak Direktur dan Kepala Kantor Urusan Internasional akan menjelaskan secara detail teknisnya. Tapi pada prinsipnya kami dari bidang 4 mendukung program ini karena ini bagian dari program kita untuk meningkatkan outbound student kita ke luar negeri. Di samping itu akan merupakan suatu branded universitas ke universitas-universitas di mana mereka akan membawa nama Unhas, mereka akan membawa keterampilan yang mereka miliki untuk berinteraksi dengan dunia luar. Saya kira ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bagaimana agar supaya mahasiswa kita itu memenuhi persyaratan dan mudah-mudahan Bapak Ibu terutama Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan ini bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menseleksi mahasiswanya yang memenuhi persyaratan dan memotivasi mereka untuk mengikuti program ini karena ini adalah kesempatan terbaik bagi mahasiswa kita untuk berinteraksi dengan mahasiswa asing, ya. Dan saya kira di dalam target kinerja kita juga, terutama program studi yang ada di fakultas itu diusahakan ada kolaborasi dengan prodi yang masuk dalam QS 100 by subject. Nah, kalau ada target itu tercapai, di mana kita mengirim mahasiswa ke sana dari prodi, kita menghubungkan mereka, maka itu berarti target kita juga akan tercapai. Ya. Saya kira ini kesempatan yang terbaik dan mohon kiranya perhatian dari Bapak Ibu terutama Wakil Dekan 3 agar supaya dan ini program setiap tahun. Bahkan saya dengar kabarnya tahun depan kalau sukses mungkin akan ditambah jumlah mahasiswa menjadi 10.000. Nah, ini betul-betul suatu program yang saya kira sangat baik dan oleh karena itu kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Dan nanti kita akan membuatkan SOP saya kira, sehingga betul-betul ini bisa terlaksana dengan baik, terutama kalau memang ini adalah kompetisi di grant, karena ini award, maka kita berusaha banyak dari mahasiswa kita yang berangkat. Ya, karena ini semua dibiayai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini juga ada dari bidang 1 ya, bidang 1 kalau tidak salah, sehingga kami berharap bahwa antara 1 dan 3 ini, terutama di bidang riset dan inovasi,
ya kita berharap bahwa mahasiswa bisa membangun kolaborasi riset, membangun link dengan universitas di luar sana yang mudah-mudahan juga universitas itu sudah ada kolaborasi dengan kita, sehingga nantinya akan lebih memudahkan kita untuk meningkatkan lagi kolaborasi dalam bentuk pengiriman dosen dan sebagainya. Ya, lewat anak-anak kita bisa membangun link dengan mereka, baik itu riset maupun grant proposal, bahkan untuk intensif untuk dosen-dosen, bahkan mengundang profesor di sana untuk datang melakukan sebagai pembicara asing di universitas kita. Sehingga tidak tertutup kemungkinan wakil dekan 1, wakil dekan 3 bisa menjalin kolaborasi tersebut, sehingga ada hal nanti yang bisa kita tindak lanjuti bersama di kemudian hari. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3, dan mahasiswa sekalian. Semoga ini dimanfaatkan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita membuka kegiatan sukses ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wirempat yang sudah membuka acara ini. Dan kita akan mulai langsung dengan pemaparan. Sebenarnya nanti akan menjadi narasumber itu adalah Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Ida Leida, kemudian Direktur Kemitraan Pak Mahatma, dan saya sendiri dari Kantor Urusan Internasional. Insya Allah saya akan memulai dengan mempresentasikan slide PPT, dan insya Allah akan ditambahkan oleh Pak Mahatma dan juga nanti oleh Ibu Ida Leida. Baik Bapak Ibu, saya share dulu ininya, PPT-nya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu. Ya, sudah kelihatan, Bu. Baik, jadi program ini berjudul Indonesian International Student Mobility Awards. Dan apakah yang dimaksud dengan program ini? Ya, jadi program ini adalah skema beasiswa pemerintah Indonesia untuk membiayai program mobilitas mahasiswa Indonesia ke universitas bereputasi di luar negeri. Mungkin perlu ditekankan di sini bahwa yang menjadi target Dikti adalah universitas bereputasi. Dan saat ini sementara digodok, sementara negosiasikan untuk kerjasama MOU antara Kemendikbud dengan universitas-universitas bereputasi di luar negeri yang kiranya khusus untuk program ini mereka akan berpartisipasi. Kemudian dengan demikian, jadi yang nanti menjadi tempat tujuan mahasiswa itu bukan ditentukan oleh Unhas ataupun universitas mahasiswa tersebut, tapi ditentukan oleh Dikti. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa di sana? Mereka akan belajar selama 1 semester. Ya, lumayan selama 1 semester mereka belajar. Tentu mereka akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, kemudian pengalaman-pengalaman budaya di sana, dan itu semua akan diterapkan sejumlah 20 SKS. Program ini secara terpusat oleh Dikti, Kemendikbud. Jadi nanti yang kami dengar saat ini sementara dipersiapkan mekanisme aplikasinya, nanti katanya akan secara online sehingga mahasiswa dari seluruh Indonesia itu bisa mengajukan aplikasi untuk program ini. Dan program ini terbuka untuk semua mahasiswa S1 dari semua perguruan tinggi di Indonesia. Target untuk tahun ini sebagai langkah awal itu 1.000 mahasiswa. Sementara itu berhasil, maka akan ditingkatkan lagi. Dengar-dengar tahun depan akan menjadi 10.000 mahasiswa ke universitas bereputasi di luar negeri. Tujuannya saya kira bisa bagi mahasiswa mereka mendapat pengetahuan, keterampilan,
pertukaran ide. Dan itu kalau kita misalnya masih di bulan puasa, kadang-kadang yang kita masuk Bu Carmila, mohon maaf, stop dulu sementara. Siapa hostnya supaya bisa di-mute semua dulu selain presenter saja. Siapa yang jadi host? Pak Adi ya? Iya, sudah Pak. Oke, ya silakan lanjut. Baik, ya tujuannya saya kira sangat bisa kita ketahui bersama ya. Bagi mahasiswa ya tentu mereka mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pertukaran ide dan budaya serta jaringan internasional, mendapatkan juga 20 kredit, sedangkan untuk universitas seperti Unhas itu bisa memperkuat dan mengembangkan kerjasama akademik dengan universitas partner di luar negeri. Seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Bapak W4, bahwa melalui mahasiswa kita bisa membangun jaringan internasional sehingga bisa juga menjadi penghubung atau contact person dengan dosen-dosen serta profesor yang ada di luar negeri untuk bisa elaborasi kerjasama akademik bagi dosen-dosen juga. Ya. Nah, apa saja yang akan dibiayai oleh Kemendikbud? Ini adalah fully funded scholarship. Semuanya dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Biaya programnya atau SPP-nya itu dibayarkan langsung ke universitas yang dituju. Lalu akan ada biaya hidup. Biaya hidup itu termasuk juga akomodasi dan biaya hidup bulanan. Dan kemudian biaya perjalanan yang yaitu tiket kelas ekonomi dari Jakarta ke negara yang dituju. Jadi fully funded dan sangat bagus. Dan yang saya dengar itu dia program ini mengikuti pola pembiayaan dari LPDP, ya dari LPDP sehingga saya kira insya Allah mahasiswa akan sangat terbantu dengan program ini. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan, ya semenjak press release-nya dikeluarkan untuk pertama kali sudah banyak mahasiswa, dosen dan juga dari fakultas menanyakan kepada kami tentang hal ini. Namun perlu kami informasikan bahwa untuk aplikasinya, bagaimana cara mendaftar dan persyaratan-persyaratannya itu semua belum final, masih digodok oleh tim Pokja di Kemendikbud. Namun kenapa kemudian kami sudah harus sosialisasi saat ini? Karena kita kita curi start karena banyak hal yang harus dipersiapkan dan kalau tidak dipersiapkan khawatirnya mahasiswa Unhas nanti tidak akan bisa berpartisipasi. Oleh karena itu, walaupun mekanismenya belum ada informasi yang rinci, yang detail, namun kami rasa sudah sangat perlu bagi kita untuk bisa mempersiapkan mahasiswa. Perencanaannya untuk proses belajarnya nanti di Universitas Partner itu di bulan September sampai dengan November 2021 dan pelaksanaannya idealnya yang diharapkan itu bisa dilakukan secara offline, secara luring dengan tentu ya melihat kembali nanti situasi perkembangan dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan saja hal itu bisa dilakukan. Kalaupun memang tidak memungkinkan secara luring, maka akan dipertimbangkan pelaksanaan secara daring. Adapun kompetensi yang diharapkan, Bapak Ibu bisa mungkin melihat kembali di flyer yang dari Dikti itu, kompetensi yang nanti diharapkan dimiliki oleh mahasiswa ini bukan kompetensi apa istilahnya? Bukan kompetensi dasar dari prodi. Ya, bukan kompetensi dasar dari prodi. Jadi mereka mengambil mata kuliah bukan mata kuliah yang terkait dengan kompetensi prodi, namun terkait dengan kompetensi global. Ya, terkait dengan kompetensi global yang meliputi sense making, novel and adaptive thinking, transdisciplinarity, social intelligence, new media literacy, computational thinking, cognitive load management, design mindset, cross cultural competency dan virtual collaboration. Justifikasinya adalah kalau untuk basic competence itu mereka bisa dapatkan melalui kuliah di Unhas. Jadi harus ada yang membedakan
kalau mereka kuliah mengikuti program ini di luar negeri, maka yang ciri paling membedakan itu adalah mata kuliah yang mereka ikuti. Jadi bukan mata kuliah yang terkait dengan kompetensi dasar prodi mereka di Unhas, tetapi mereka akan mengikuti mata kuliah dengan target kompetensi global, ya, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide ini. Jadi expected outcome-nya itu adalah global skills dan bukan basic competencies. Contoh mata kuliah misalnya gender studies and social justice. Jadi mahasiswa dari Fakultas Hukum itu dia bisa mengikuti mata kuliah di fakultas lain, misalnya dengan mengambil di gender studies misalnya yang terkait dengan social justice. Kemudian misalnya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu dia tidak mengambil mata kuliah di Fakultas Ekonomi, tapi misalnya dia mengambil mata kuliah interdisipliner, contohnya adalah marketing with psychology emphasis. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang membedakan, menjadi ciri pembeda antara proses belajar mereka di sana pada saat outbound activities dengan proses mereka di Unhas itu sendiri. Nah, syarat dan mekanisme ini banyak sekali yang sudah bertanya. Dari informasi yang didikti kami dapatkan adalah persyaratan awal untuk saat ini, namun ini masih tentatif, ya. Persyaratan tentatif saat ini adalah IPK di atas 3,0 dan kemampuan bahasa Inggris. Ya, seperti biasa dalam aplikasi beasiswa lain dan program-program kompetisi lainnya, tentu ada batas 3,0, tetapi ya pasti semakin tinggi tentu semakin berpeluang. Kemudian kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris inilah yang kami tanyakan di dikti, itu jenis tesnya seperti apa. Menurut mereka itu akan difinalkan dalam kontrak dengan partner, dengan universitas partner. Namun untuk saat ini yang biasanya itu diminta itu adalah tes IELTS dan tes IBT. Ya, IBT, Internet Based TOEFL. Kemudian syarat internal lainnya adalah aplikasi mahasiswa disetujui oleh PA, Prodi, dan Wakil Dekan 1. Nah, syarat bahasa Inggris lah yang menurut kami perlu mendapat perhatian khusus, karena pertama, tes itu tidak selalu ada tes. Ya, artinya tes itu tidak dilaksanakan setiap hari, ada jadwalnya. Jadi kalau tidak diambil jauh-jauh hari sebelumnya, maka dikhawatirkan mahasiswa tidak akan punya skor top tes untuk bisa apply program ini. Ya, jadi inilah kenapa kemudian kami berusaha untuk memberitahukan atau mensosialisasikan program ini secepat mungkin agar bisa memberi waktu kepada mahasiswa untuk mempersiapkan tes tersebut. Sebagai gambaran bagi Bapak Ibu, di Universitas Partner itu apa yang mereka minta, kami sudah melihat beberapa data. Kalau di Queensland University itu mereka meminta IELTS 6,5 dengan skor 6,0 untuk semua jenis, semua subtesnya, writing, reading, listening, dan speaking itu tidak boleh di bawah 6,0. Skor overall 6,5. Dengan kata lain, harus ada salah satu di antara speaking, writing, reading, dan listening itu yang di atas 6,0. Griffith University sama, 6,5 overall, dan 6,0 untuk semua skill, paling rendah. Terus Kyushu, kalau misalnya mau ke Jepang, kalau Kyushu University, ya mereka mensyaratkan IBT, IELTS, TOEIC. Kalau ITP boleh, tapi sepertinya ITP yang khusus untuk yang kerjasama mereka dengan Cina. Belum ada yang kerjasama dengan Indonesia. Angkanya itu sendiri masih belum ada. Kalau di Kyushu mungkin mereka bisa negotiable, ya, artinya tergantung dari program yang diikuti. Sedangkan kalau di UKM Malaysia, UKM University Malaysia itu mensyaratkan paper based TOEFL 500, internet based TOEFL 70, atau IELTS akademik 5,5. Nah, persyaratan ini kalau menurut saya mungkin mahasiswa bisa mendapatkannya, artinya
bisa didapatkan oleh mahasiswa karena sudah banyak mahasiswa kita yang pintar-pintar bahasa Inggrisnya, namun mungkin pembiayaannya yang sepertinya berat, ya berat karena kalau kami cek terakhir itu IELTS misalnya 2,9 juta karena dia mengikuti angka dolar, ya mengikuti harga dolar, sedangkan IBT itu sekitar 1,5. Iya, jadi terlihat bahwa persyaratannya kalau IPK dan persyaratan internal lainnya saya kira mungkin tidak masalah, cuma perlu persiapan kemampuan bahasa. Iya, ini adalah timeline untuk universitas partner. Yang dimaksud dengan universitas partner itu adalah universitas di luar negeri yang kemudian nanti bersedia untuk menandatangani MOU dengan Dikti agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi sekarang ini mereka sedang berproses, Dikti sedang berproses dengan universitas-universitas partner dari luar negeri. Mereka Dikti sudah melakukan sosialisasi dan bahkan saya dengar itu pada tanggal 31 Maret barusan itu Dikti sudah melakukan pertemuan dengan 170 calon 170 universitas partner yang nanti menjadi calon partner Dikti untuk program ini. Dan itu insya Allah kiranya diharapkan kontrak antara Dikti dengan universitas partner itu bisa selesai pada tanggal 31 Mei. Ya, jadi sekali lagi yang masuk universitas partner ini adalah yang dari luar negeri. Kalau Unhas dan ini ya, bukan universitas partner, kita adalah universitas yang nanti akan mengirim mahasiswa kita. Partner itu adalah yang akan menerima mahasiswa kita. Dan kalau kita lihat di sini, ya, ideally students itu bisa travel ke host university itu pada bulan September, ya, pada bulan September sampai bulan November. Berarti nanti aplikasinya ini antara di sini, antara kontrak selesai dengan pemberangkatan. Berarti di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Itu untuk aplikasi mahasiswa. Jadi insya Allah masih ada waktu, ini sudah bulan April, Mei, Juni, setengah dari bulan Juni barangkali, bagaimana kita kemudian bisa mempersiapkan mahasiswa yang kira-kira bisa memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, ini sekedar informasi saja. Jadi universitas partner itu diminta untuk membuat program, diminta untuk menunjukkan mata kuliahnya dan sebagainya, dan itu kemudian semua dievaluasi oleh Dikti, supaya kira-kira universitas mana yang paling bagus untuk dijadikan sebagai sebagai universitas yang dituju oleh mahasiswa Indonesia. Oh ya, dan yang salah satu persyaratan itu adalah minimal mereka masuk 300 QS 300 by subject, ya minimal seperti itu. Jadi yang ditarget oleh Dikti memang adalah universitas-universitas yang berranking dunia. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memperjelas mengenai program ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Pak Mahatma, mungkin ada yang ditambahkan Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Karmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama Kemitraan, Bapak Wakil Dekan 3, seluruh fakultas, dan Bapak Ibu Wakil Dekan 4 ya, untuk khusus Fakultas Kedokteran yang membinani kerjasama. Saya juga ada para koordinator kelas internasional, dan para mahasiswa yang perwakilan fakultas, ini ada 5 ya, sampai 5 orang perwakilan fakultas. Jadi saya kira tadi itu pengantar yang disampaikan oleh Ibu Karmila. Jadi sebenarnya program ini, student mobility ini sangat inline atau sangat sejalan ya dengan program WCU Dikti juga sebenarnya ya, di mana kita Unhas itu sudah berpartisipasi di program WCU itu sudah sekitar 4 tahunan ya, sudah masuk tahun ke-5 sekarang.
Jadi salah satu indikator yang dinilai di program WCO itu adalah berapa jumlah mahasiswa yang keluar ya, jadi biasa distilahkan outbound. Nah, saya kira program kalau misalnya Unhas bisa berpartisipasi dalam program ini saya kira bagus karena akan mendukung peningkatan jumlah mahasiswa yang keluar ke luar negeri ya. Jadi dengan meningkatkan jumlah outbound kita. Cuma tadi yang disampaikan oleh Bu Carmila yang dikirim keluarnya itu kita harus selektif karena tadi kata kuncinya harus bereputasi ya. Nah, salah satu indikator bahwa universitas luar yang kita akan kirim mahasiswa kita itu bereputasi, ya salah satunya itu kita lihat rankingnya di QS. Nah, tadi itu Bu Carmila sampaikan bahwa itu minimal 300, top 300 ya, by subject ya. Jadi ada subjek-subjek tertentu. Dan yang perlu diingat juga bahwa ternyata yang mereka pelajari di sana itu tidak harus sama dengan materi yang ada di prodinya ya. Jadi dia diharapkan mempelajari sesuatu yang lebih global ya. Tadi ada daftarnya ya, nanti kita bisa lihat kembali kalau dibutuhkan. Jadi saya kira tadi itu pengantar. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi sebenarnya sangat bagus sebenarnya kalau ada Ibu Ida juga di sini ya yang hadir di yang akan membidani pendidikan. Karena kebetulan Bu Ida Laida juga ini sudah pengalaman juga menangani yang double degree ya, jadi sudah banyak pengalaman untuk kerjasama internasional antara Unhas dengan partner kita di luar. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan Bu Carmila, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan coba bantu diskusi dengan bantu jawab juga. Ya, saya kembalikan ke Bu Carmila. Ya. Baik, terima kasih Pak Mahatma. Selanjutnya saya pikir adalah kita diskusi dan untuk itu diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Wakil Dekan semua dan juga koordinator dari kelas internasional dan juga adik-adik mahasiswa, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya cek dulu untuk apakah Bapak Ibu bisa unmute speakernya atau tidak? Tidak ya. Ya. Iya, katanya sudah bisa unmute kalau ada yang bertanya. Ya, disilakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu Wakil Dekan dan undangan lain serta mahasiswa. Oh, ada pertanyaan di chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya lihat dulu pertanyaan yang ada di chat. Ada pertanyaan dari Pak Maskun, bagaimana cara mengkonversi mata kuliah yang diambil di luar negeri sebanyak 20 SKS. Itu insya Allah nanti akan diinformasikan oleh Ibu Ida Leida. Namun Ibu Ida Leida sekarang ini belum bersama kita karena beliau juga sedang mengikuti sosialisasi untuk kegiatan yang sama ini dari Dikti. Ya, supaya Bu Carmila suaranya termute. Ya, terima kasih Prof. Ya, dari Pak Maskun tadi, bagaimana cara mengkonversi mata kuliah yang diambil di luar negeri sebanyak 20 SKS ke kurikulum serial prodi. Kalau itu mungkin insya Allah nanti Ibu Ida Leida yang bisa menjawab, Direktur Pendidikan. Sayangnya beliau saat ini masih mengikuti sosialisasi untuk kegiatan yang sama ini dari Dikti lewat Zoom juga sehingga sehingga mungkin nanti sebentar akan bergabung. Pertanyaan dari Permisi Bu Carmila dari Pak Rahman Laba. Oh iya, baik Prof. Ya, silakan Prof. Bisa share pengalaman dulu Ibu Carmila dan Prof. WR4 ya
Saya Pak Rahman Laba dari FEB Unhas sudah pernah mengirim lebih 20 orang ke Eropa, Amerika, dan Kanada. Tapi pengalaman dulu itu mereka berangkat biaya sendiri. Jadi dengan adanya informasi ini, Pak Abe, Prof, mungkin Prof Masrun bisa memberikan gambaran ke kita bagaimana kira-kira langkah universitas untuk bisa mempercepat proses pemenuhan persyaratan yang diminta Dikti, terutama bagi kelas internasional kami yang angkatan 2018 dan 2019. Yang kedua, yang mengkhawatirkan dan juga selalu jadi bahan pemikiran saya, Prof, dan Ibu Karmila, bagaimana ini kalau COVID jalan terus, lalu saya lihat di leaflet yang dikirim kemungkinan daring lagi. Nah, mahasiswa saya sudah pernah daring dengan Kanada, cuma banyak keluhan masuk dari orang tua mahasiswa internasional bahwa sesungguhnya kami ini memerlukan site visit, artinya kalau bisa ke luar negeri secara langsung. Tapi ini kan yang mengkhawatirkan adalah tidak ada satupun negara di dunia yang bisa bebas dari COVID-19 ini, yang tentu kalau mau memilih negara favorit kayak Amerika, Kanada, Australia, dan negara di Eropa, mungkin mereka belum banyak yang membuka pintu, sehingga ini juga perlu kita pikirkan bersama bahwa apakah tidak mubazir dana pemerintah kalau hanya online, padahal menarik itu tawaran-tawaran yang disampaikan Dikti bahwa ada allowance, ada travel cost, bahkan fee-nya ke SPP ke negara yang dituju. Luar biasa, kalau 1 semester kan bisa 4 unit yang diikuti, dan ini mungkin butuh gambaran bagaimana kira-kira Prof dan Ibu Mila serta dari Direktur Internasional Unhas bisa menyikapi kekhawatiran ini. Demikian saya kembalikan lagi ke Ibu Mila atau Prof Masrun. Baik, terima kasih banyak Prof Rahman Laba untuk pertanyaannya. Jadi ada 3 hal yang disampaikan tadi, bahwa Fakultas Ekonomi pernah mengirim mahasiswa ke Eropa, Kanada, dan Amerika. Iya benar, untuk mahasiswa internasional kalau saya tidak salah, ke beberapa universitas. Sehingga bagaimana langkah universitas untuk bisa mempercepat proses pemenuhan syarat Dikti, terutama untuk mahasiswa internasional tersebut. Ya, isu kedua adalah tentang karena ada masih adanya kemungkinan COVID, dan kemudian kalau misalnya daring, maka itu akan menimbulkan banyak keluhan dari orang tua mahasiswa. Untuk barangkali yang pertanyaan tentang bagaimana langkah universitas mempercepat proses pemenuhan syarat Dikti, kami kembalikan mungkin ke Bapak Wirempat atau Pak Direktur Kemitraan, Iya, saya coba jawab sedikit ya. Nanti Pak Mahatma juga tambahkan mungkin. Jadi terima kasih Prof atas pertanyaannya. Pertama ini program Dikti
Jadi Dikti pasti akan mensukseskan usaha program ini. Kedua, apa yang kita usahakan dari Unhas ya, pertama ya kita sosialisasi seperti ini semakin cepat sehingga banyak yang tahu, terutama dosen dan mahasiswa, sehingga possibility untuk mereka bisa diterima dengan memenuhi syarat IPK dan bahasa Inggris itu sudah siap. Itu dulu. Kemudian mengenai tempat dituju, itu nanti Dikti yang akan berkolaborasi dengan universitas luar negeri yang sudah ada berkolaborasi dengan Unhas dan sebagainya. Jadi kita dari Unhas juga nanti akan mengirim universitas-universitas yang sudah ada MOU dengan kita dan kita akan berikan ke Dikti. Dikti nanti yang akan meminta universitas tersebut untuk menyatakan setuju atau tidak dengan program ini. Kalau mereka setuju, maka Dikti yang akan menghubungi mereka, kemudian menawarkan nantinya kepada mahasiswa kita. Jadi pada prinsipnya kita pasif. Ada yang pertanyaan di chat mengatakan apakah kita aktif atau pasif. Sebenarnya kata kuncinya kita aktif pasif ya. Aktif karena kita memberikan nama-nama universitas atau prodi universitas di luar negeri yang sudah kita MOU. Kemudian pasifnya ya mahasiswa tinggal menunggu dan memenuhi persyaratan untuk IPK 3 di atas dan bahasa Inggris, itu saja. Dan kemudian nanti mencoba kita infokan ke mahasiswa untuk mempelajari program-program yang mungkin ada yang mereka tertarik nantinya di negara manapun untuk belajar mengidentifikasi program-program tersebut lewat internet dulu. Itu saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kemudian mengenai COVID atau tidak, sehingga harus dilakukan secara luring atau daring, itu pertama lihat kondisi. Kalau kasusnya sudah menurun, kita berharap itu mahasiswa akan berangkat. Tapi tergantung juga dari negara tempat dituju. Kalau negara itu membuka diri dan tidak ada larangan travel perjalanan dari negara mereka untuk Indonesia, maka kita usahakan. Jadi selama possibility itu terbuka untuk berangkat ya luring, maka itu dilaksanakan luring. Tapi kalau tidak, misalnya ada negara yang tidak mau didatangi oleh orang Indonesia misalnya, dari negara Indonesia, maka itu pasti tidak bisa. Jadi kita lakukan secara daring. Jadi dengan daring pun sebenarnya itu juga sudah menguntungkan bagi mahasiswa, karena mahasiswa pertama gratis. Jadi tidak merugikan orang tua, karena orang tua tidak membayar kan. Beda kalau program internasional di mana orang tua harus membayar, berangkat ternyata tidak berangkat, hanya daring. Nah itu kan pasti ada kekecewaan dari orang tua. Kalau ini program di mana Dikti yang membayar semua, orang tua tidak membayar sama sekali. Sehingga apapun yang dilakukan, daring atau luring, saya kira itu tidak terlalu memberatkan. Tapi Dikti berharap bahwa hal itu dilakukan secara ada side fisik yang seharusnya dilakukan. Jadi saya kira itu yang kita harapkan, dan memang kita berharap mereka berinteraksi, terutama budaya, punya pengalaman hidup di luar negeri selama 1 semester. Punya pengalaman untuk berinteraksi dengan satu ruang kuliah di mana semuanya berasal dari negara-negara yang mungkin saja berbeda, terutama mahasiswa asingnya, sehingga mereka punya wawasan dan pengalaman untuk itu. Saya kira itu, mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Ya, dari Pak Mahatma barangkali ada tambahan, Pak? Ya oke, sedikit. Ya, saya kira pertanyaan Prof. Rahman tadi bagus. Tadi saya kira sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Werampat. Jadi posisi kita itu mempersiapkan ya bisa aktif, bisa pasif ya. Jadi mungkin yang paling penting itu adalah mempersiapkan mahasiswa yang kira-kira memenuhi kriteria itu ya. Jadi itu kan tadi kriteria umumnya itu kan IPK-nya di atas 3 ya, terus kemampuan bahasa Inggris. Nah mungkin mulai sekarang kita sudah bisa mulai, meskipun sekarang kan Dikti kan masih berproses juga, masih bernegosiasi ya istilahnya dengan partner university ya. Terus itu kan kalau kita lihat timeline-nya tadi itu kan mulai tanggal 16 itu diberi kesempatan kepada partner university untuk memberikan respon ya. Jadi mereka Dikti itu sudah mengirim tornya untuk dipelajari, terus yang berminat itu akan menghubungi Dikti. Nah, nanti Dikti yang akan mengatur semua, menyampaikan ke universitas seluruh di Indonesia ya, kalau misalnya sudah ada yang bersedia misalnya. Jadi kalau
kita ya mungkin yang paling penting adalah mempersiapkan, jadi mensosialisasikan dengan baik program ini. Sebenarnya ini bagus soalnya karena ada beberapa saya lihat juga pertanyaan di chat itu banyak berhubungan dengan bidang akademik ya. Jadi ya ini kan sebenarnya bagian dari program Merdeka Belajar ya, cuma belajarnya di luar negeri ya. Nah, seperti misalnya bagaimana konversi kreditnya. Nah, saya kira itu Ibu Ida sebenarnya paling bagus menjelaskan bagaimana sih rambu-rambu yang sudah digariskan ya oleh program Merdeka Belajar ini tentang konversi. Tadi juga ada pertanyaan menarik dicek juga saya lihat apakah harus cuti, apakah bagaimana statusnya, apakah dianggap tetap aktif atau cuti. Nah, ini kami terus terang kalau di Direktorat Kemitraan ini tidak bisa menjawab dengan secara eksplisit ya. Mungkin karena kami harus tahu juga dulu bagaimana sih rambu-rambu yang telah digariskan untuk program Merdeka Belajar ini. Ya, jadi saya kira ini bagian dari program Merdeka Belajar, cuma belajarnya di luar. Nah, jadi memang penting untuk memperjelas itu. Pertama, bagaimana konversi kredit. Yang kedua, bagaimana statusnya, apakah misalnya cuti atau dianggap tetap aktif. Mungkin pertanyaan ini tetap kita simpan, Bu Karmila ya. Nanti kita akan tanyakan ke Ibu Ida. Jadi nanti kita akan tetap share nanti perkembangannya ke semua para wakil dekan bidang 1 dan bidang 3. Tapi yang paling penting kita lakukan saat ini masing-masing mempersiapkan mahasiswanya. Saya kira itu yang paling penting kita lakukan. Sambil kita menunggu sebenarnya juknisnya juga belum ada ya. Jadi ini kan baru player yang saya baca juga. Kalau juknisnya ini kan mungkin dikti juga masih menyusunnya ya secara detail. Jadi kita tunggu anunya. Tapi di waktu yang sama kita bisa mempersiapkan mahasiswa kita. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Bu Karmila. Baik, terima kasih Pak Mahatma atas tambahannya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Prof. Rahman tadi. Disilakan Bapak Ibu yang lain untuk yang ingin menanyakan, ingin bertanya. Ya, di chat juga sudah. Ya, mohon izin, Bu. Ya, dari siapa ini? Acing dari FKG. Ya, silakan Pak. Silakan, Oh iya, Pak. ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak WR4, kemudian para pengelola kelas internasional, para WD1 dan WD3. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang kami sudah diundang untuk mengikuti pertemuan yang sangat, menurut kami ini sangat chance untuk mahasiswa kami untuk keluar negeri itu sangat terbantu. Cuma mohon izin mungkin mahasiswa kami tidak sempat bergabung karena bersamaan dengan jadwal kuliah. Jadi ada jadwal kuliah di kami, tetapi nanti kami yang akan menyampaikan ke mahasiswa terkait dengan pertemuan hari ini. Yang ingin mungkin saya tanyakan Bu terkait dengan universitas partner atau target mengenai kualifikasi, tapi tadi sudah disampaikan bahwa targetnya itu adalah yang QS 300 ya, 300 minimal. Kemudian nantinya akan ada list universitas yang memiliki kerjasama dengan Dikti maupun dengan Unhas. Nah, ini mungkin usulan kami, mohon mungkin bisa disampaikan ke kami jauh-jauh hari sebelumnya karena terkait dengan penjajakan universitas. Kalau tadi disampaikan WR4 bahwa kita menunggu nanti Dikti yang akan menghubungi universitas, tetapi mungkin tetap teknisnya terkait dengan konversi SKS itu Prodi juga harus diikutkan. Mungkin jadi terkait dengan kurikulum apa nanti yang akan diambil pada saat keluar negeri itu mungkin juga perlu pelibatan Prodi. Jadi mohon kalau misalkan nanti ada list kerjasama universitas yang target, yang tentunya sudah ada kerjasama dengan Dikti dan Unhas, pastinya juga akan memudahkan untuk kami untuk menyiapkan mahasiswa kami. Nah, kemudian ada usulan mungkin Bu terkait dengan peningkatan kemampuan berbahasa. Di tahun 2019, kalau tidak salah, mahasiswa kelas internasional yang masuk itu di tahun pertama atau di semester pertama, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti program peningkatan bahasa Inggris kalau tidak salah. Jadi setiap hari Sabtu mahasiswa itu diwajibkan untuk ikut kelas bahasa Inggris. Namun untuk yang mahasiswa yang masuk tahun 2020 yang tahun lalu, saya belum mendapatkan informasi apakah mereka memang ikut atau tidak, karena
ketika kami konfirmasi ke mahasiswa, itu mereka tidak ikut yang kelas peningkatan bahasa, dan terus terang kami di kedokteran gigi juga kemampuan berbahasa Inggris dari mahasiswa kami itu memang masih rata-rata, dan masih untuk sampai dengan yang dipersyaratkan tadi mungkin tidak sampai 50% yang bisa, ya, dengan target yang tadi disampaikan. Jadi untuk menuju ke situ tadi, menuju ke yang hibah ini, saran saya mudah-mudahan mungkin bisa difasilitasi mahasiswa kami untuk semua prodi tentunya, untuk bisa lagi melanjutkan untuk peningkatan bahasa Inggrisnya, supaya pada saat nanti akan berangkat ke luar negeri mereka sudah siap. Karena tanpa dengan program seperti itu mungkin mahasiswa agak sulit untuk di-push untuk mereka bisa mandiri bahasa kursus di luar segala macam, karena itu kan terkait dengan kesibukan kuliah yang sekarang sudah mulai jalan, kemudian juga mungkin ada finansial yang terkendala dengan finansial. Mungkin untuk sementara seperti itu, Ibu Mila, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya Pak Wedit, Pak Koordinator kelas internasional ya di FKG, saya bisa menanggapi untuk list universitas yang kerjasama. Jadi prosesnya adalah universitas-universitas di Indonesia, misalnya Unhas, diminta untuk mengirimkan MOU, mengirimkan daftar universitas yang ber-MOU dengan Unhas yang masuk dalam kategori tadi ranking 300 by subject minimal. Itu sudah kami kirimkan ke Dikti, dan kemudian Dikti mengcompile semua semua MOU tersebut, dan kemudian Dikti yang bernegosiasi dengan universitas-universitas luar negeri tersebut. Saya dengar itu sudah ada 170 universitas luar negeri yang menyatakan ini semacam interest untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, 170 universitas tersebut kemungkinan masih akan bertambah, dan itu semua akan diseleksi oleh Dikti, karena Dikti punya target mereka hanya mau mengirimkan mahasiswa itu ke universitas yang bereputasi dunia. Jadi yang harus yang ranking bukan yang tidak ranking, begitu. Nah, kemudian kalau sudah keluar keputusan dari Dikti, sudah tercapai negosiasi tersebut, maka mereka akan ber-MOU dan akan keluarlah daftar universitas yang bisa dituju atau bisa menjadi tempat belajar bagi mahasiswa Indonesia yang dikirim dalam program ini. Yang diharapkan itu adalah universitas-universitas yang ranking top dunia, seperti itu. Jadi kapan itu keluar, itu kita tunggu bersama. Kalau saya lihat tadi di timeline sekitar bulan Mei dijadwalkan semua proses negosiasi dan kontrak sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua mengenai kemampuan bahasa. Nah, inilah dari awal saya mendengarkan, saya mendapatkan informasi tentang kegiatan ini, saya langsung berpikir, wah ini kemampuan bahasa yang harus kita gerak cepat. Kenapa? Karena tes TOEFL, tes IELTS, dan tes-tes lainnya itu tidak selalu ada setiap hari. Selalu itu dijadwalkan mungkin sebulan itu hanya 2 atau 3 kali, dan tempatnya pun kalau di Makassar hanya sangat terbatas. Nah, itu isu pertama. Isu yang kedua adalah apakah mahasiswa kita memang bisa langsung mendapatkan skor yang diharapkan dalam 1 kali tes. Nah, itu belum tentu, karena skor yang diminta ini setelah saya browsing di universitas-universitas bereputasi itu tinggi, yaitu 6,5. Ya, 6,5 untuk IELTS-nya. Ya, dan setara dengan kalau saya nggak salah 70 kalau IBT. Jadi dan kalau PBT itu di atas 550 TOEFL test. Jadi sedikit concern saya dalam hal tersebut karena perlu waktu untuk mempersiapkan supaya bisa mendapatkan skor yang diharapkan. Isu yang ketiga adalah harganya. Karena ini bukan ITP, bukan TOEFL ITP. Kalau TOEFL ITP hanya 700.000, sementara kalau TOEFL IBT itu saya cek terakhir 1,5 juta dan IELTS itu 2,9 juta. Jadi itu semua menjadi isu bersama untuk menjadi concern
artinya menjadi kepedulian bersama bagaimana mungkin bisa dipikirkan seperti itu. Bapak Ibu, ada juga beberapa concern yang sama itu di chat, di kolom chat, rata-rata menanyakan tentang kemampuan bahasa tersebut dan siapa yang membiayai dan sebagainya. Kemudian ada yang bertanya apakah universitas yang menanggungnya ataukah Kemendikbud ataukah peserta. Itu pertanyaan sulit bagi saya karena saya juga tidak punya wewenang untuk menjawab hal tersebut. Tapi selama ini yang saya belum mendapatkan informasi dari Dikti mengenai pembiayaan khusus untuk peningkatan kemampuan bahasa. Pernah saya tanyakan, saya mengatakan ada grup WA kami dengan tim Pokja itu, saya mengatakan bahwa mohon maaf karena sepertinya isu bahasa ini akan menjadi isu yang sangat penting karena 3 alasan tadi. Namun dari Pokja juga menyatakan belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Kemudian seleksi tingkat universitas, ya seleksi internal tentu ada, tadi sudah ada di slide. Yang jelas IPK di atas 3,0, kemudian mendapatkan izin dari PA, dari Prodi, dan dari WD1. Dan mungkin seleksi lainnya nanti akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan. Nah, ini yang penting, minimal semester berapa mahasiswa yang bisa berpartisipasi. Oh iya, itu belum ada di slide, nanti kami tambahkan. Jadi yang bisa berpartisipasi adalah mahasiswa semester 4 sampai 7. Jadi mahasiswa semester 4 sampai dengan mahasiswa semester 7. Ya, itu yang bisa ikut dalam kegiatan ini. Apakah mahasiswa mencari partner universitas sendiri? Tidak. Nanti akan keluar daftar universitas yang bisa dituju oleh mahasiswa dan itu akan dipilih pada saat mengajukan aplikasi. Iya, ya, seperti itu pertanyaan dari chat. Kembali kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, dari Bapak Ibu ada yang pertanyaan secara langsung? Assalamualaikum. Iya dok, ya Bu Dokter. Mohon maaf saya terlambat masuk, tadi ada acara. Jadi di kedokteran sebenarnya kalau masalah bahasa insya Allah nggak terlalu banyak kesulitan ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kurikulumnya. Karena kan ini misalnya diminta untuk mahasiswa S1 ya, undergrad, mereka kan lagi kuliah. Bagaimanakah, apakah bisa SKS itu ditransfer? Artinya karena kan di kedokteran di FK pakai sistem blok, jadi satu kali misalnya dia pergi, dia tinggalkan saja satu blok ya. Satu blok ini 5 minggu, 5-6 minggu misalnya ya. Dia tinggalkan saja 5 minggu, itu dia sudah tidak lulus, dan dia harus ambil 1 tahun di depan, 1 tahun lagi, sehingga masa studinya akan memanjang. Itu yang menjadi kendala bagi mahasiswa kami, mereka tidak mau ikut yang seperti ini. Nah, apakah bisa mahasiswa koas, jadi profesi? Kalau profesi lebih longgar, mereka kan meskipun juga profesi sekarang sudah ada jadwal-jadwalnya, dia harus masuk reguler. Misalnya hari ini masuk di bagian bedah, terus nanti 4 minggu dia harus masuk bagian anak. Kalau dia tidak masuk, dia harus tunggu rombongan berikutnya masuk. Seperti itu, tapi tidak terlalu tertunda 1 tahun misalnya. Jadi nanti tolong ditanyakan bagaimana dengan apakah bisa digantikan, apakah bisa mahasiswa profesi pendidikan profesi dokter. Jadi sudah koas nih toh ikut seperti ini karena ya itu karena sedang kuliah, kemudian kecuali kalau kita memang kerjasama dengan di sana juga misalnya fakultas kedokterannya, kemudian pada semester yang sama, jadi dia ambil mata kuliah itu di sana. Bisa ada sistem transfer credit point seperti itu atau transfer SKS dalam hal ini. Gitu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Rina yang sudah mengajukan pertanyaan.
Ya, kembali lagi kepada masalah kurikulum, tadi juga sudah ditanyakan di awal, dan ini masih menunggu informasi dari Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Ida Leida, bagaimana prosesnya. Termasuk apakah mahasiswa itu dianggap cuti atau tidak, saya kira itu sangat terkait dengan pengakuan atas mata kuliah yang mereka ikuti di sana. Kalau misalnya itu bisa diakui dalam dalam transkrip atau dalam kurikulum, ya berarti tidak dianggap cuti. Tapi kalau tidak diakui dalam kurikulum, berarti ya sangat terpaksa dianggap mereka cuti dan harus mengambil mata kuliah yang ditinggalkan saat mengikuti program ini. Iya, karena di kedokteran tidak mau sekali terlambat karena mereka kan punya masa depan mau masuk spesialis, pendidikan spesialis, dan pendidikan spesialis itu ada prasyaratnya bahwa tidak boleh masa kuliah S1-nya lebih dari berapa tahun. Jadi dia nanti takutnya nggak bisa ngambil spesialis, makanya anak-anak ini sekarang betul-betul mau tepat waktu. Itu, Bu. Itu menjadi catatan penting juga sepertinya, Dok, ya, karena artinya dengan demikian mungkin mahasiswa mau ikut tetapi terkendala dengan peraturan. Iya, waktu yang memanjang dia nggak mau. Iya, apalagi kalau misalnya harus di sana 1 semester, kemudian di sini dia harus ulangi lagi, berarti memanjang. Nah, sedangkan belum lagi yang lain, kalau di mata kuliah lain lagi dia memanjang, ataukah dia koas, dia misalnya kawin atau bagaimana, kemudian dia tambah panjang lagi. Ada syaratnya untuk masuk program residen, program spesialis. Nah, takutnya nanti dia tidak bisa masuk. Ya. Baik, Dok. Baik, Dok, nanti akan kami tanyakan juga yang profesi koas, apakah masih memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, saya jawab lagi beberapa yang dari kolom chat. Ya, mohon maaf, izin bertanya untuk list universitas. Oh, sudah tadi ya, list universitas. Ya, bagaimana dengan universitas berbahasa Prancis yang bermitra dengan Kemendikbud? Apakah bisa menggunakan sertifikat kemampuan bahasa Prancis atau DELF? Itu sudah pernah ditanyakan di Pokja Dikti, dan katanya mereka akan mempertimbangkan hal tersebut, akan diumumkan kemudian dalam mekanisme yang difinalkan nanti. Ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah program ini gratis pada semester 1 saja dan selanjutnya akan kita tanggung? Kembali kami sampaikan bahwa program ini hanya untuk 1 semester saja. Jadi pembiayaannya itu mahasiswa dibiayai hanya 1 semester saja. Untuk selanjutnya, saya kira mahasiswa harus kembali ke Unhas dan melanjutkan studinya di Unhas sampai selesai, karena kalau terus-terus di sana mungkin tidak akan selesai ya. Jadi hanya 1 semester dibiayai full, dan sesudah 1 semester kembali ke Unhas untuk melanjutkan kuliahnya sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, sudah habis juga yang di kolom chat. Oh ya, ada pertanyaan baru di kolom chat. Apakah ada batasan pendaftar mahasiswa dari tiap fakultas? Kalau untuk itu, saya pikir itu adalah nanti menjadi kebijakan dari universitas barangkali untuk distribusi pemerataan atau bagaimana. Tapi yang jelas, yang saya tahu adalah program ini akan terbuka untuk umum, akan terbuka secara artinya bisa didaftar oleh siapa saja, oleh semua mahasiswa, dan itu akan ada websitenya. Kemudian mahasiswa mendaftar online melalui website tersebut, tentu dengan melampirkan sejumlah persyaratan-persyaratan, dan mungkin salah satu diantaranya adalah rekomendasi dari universitas. Dalam hal ini berdasarkan rekomendasi dari prodi dan juga dari fakultas. Jadi kalau ditanyakan apakah ada batasan, nanti kami informasikan ya, tapi saya kira tidak ada batasan karena siapa saja bisa mendaftar selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
Ya, demikian Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain yang perlu diklarifikasi. Assalamualaikum Bu Mila. Ya, silakan Pak Andi Faisal. Iya, saya Bu. Begini kan Bu, di beberapa negara kan misalnya memiliki standar bahasanya sendiri. Misalnya di Prancis ada DELF, saya kira di Jepang juga ada. Nah, apakah misalnya itu tidak bisa menjadi pertimbangan gitu untuk diterima di suatu negara yang menjadi katakanlah mitra daripada Kemendikbud itu? Apakah bahasa Inggris yang menjadi persyaratan umum gitu? Bisakah misalnya sertifikat lain? Misalnya kalau di Prancis itu ada DELF itu sudah internasional juga. Saya kira di negara-negara lain juga begitu. Di Jepang juga ada. Saya kira di Mandarin juga ada. Bagaimana Bu? Iya, Pak Andi Faisal. Hal ini sudah didiskusikan di Pokja Kemendikbud. Waktu itu ditanyakan tentang bagaimana kalau kuliah ke Jepang ataupun kuliah ke Prancis, apakah boleh menggunakan sertifikat bahasa Jepang atau sertifikat bahasa Prancis. Jawaban dari Dikti adalah itu dibawa ke sidang pleno mereka, sidang plenonya Pokja dalam penyusunan mekanisme. Apakah kemudian itu bisa atau tidak, kita tunggu nanti mekanisme yang akan dikeluarkan oleh Pokja. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Saya mungkin Bu Karmila. Ya, silakan Bu Hermita. Baik, terima kasih yang terhormat Pak WR3 dan Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik. Mungkin saya hanya sekedar komen aja Bu, karena tadi Bu Mila mengatakan bahwa program ini akan menjadi program tahunan dari Dikbud. Begitu ya Bu? Nah ini kan saya membayangkan ini program yang seperti PKM. Jadi dia berbasis kompetisi di antara mahasiswa. Nah mungkin sekedar komentar atau saran saja, apakah bisa karena ini akan menjadi program tahunan, mungkin bisa dibuat skemanya seperti PKM di Unhas. Kalau memang kendalanya kita selama ini bahasa misalnya, nah mungkin di dalam fakultas itu mengirimkan merekomendasikan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah bagus secara bahasa Inggris. Nah kemudian kita kompetisikan secara internalnya kita di Unhas. Nah, nanti dipilih nama-nama yang bisa berkompetisi secara nasional. Karena ini bisa menjadi salah satu cara untuk membawa nama Unhas juga gitu Bu. Maksudnya jangan sampai kita nih karena kita berputar-putar di masalah bahasa saja, kita ternyata digilas sama kampus-kampus luar, terutama di Jawa mungkin Bu ya, yang memang secara bahasa mereka sudah well prepare. Begitu mungkin Bu. Mungkin sebagai saran untuk mengawali saja bagaimana kalau ditetapkan yang kayak mekanismenya seperti PKM. Jadi ada pembinaan, kalau memang kita kendalanya bahasa ya jadi ada pembinaan untuk mahasiswa di bidang bahasa, tapi yang memang benar-benar serius gitu. Mungkin untuk mengawali saja ini sebagai ide-ide awal. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Mita. Saya kira itu usulan yang sangat bagus. Kami catat di sini untuk nanti didiskusikan. Benar bahwa sepertinya memang kalau kita mau mempersiapkan mahasiswa dengan serius, maka persiapan kemampuan bahasa ini bisa menjadi salah satu program yang bisa dipertimbangkan. Ini terkait juga dengan ini, ada saran di kolom chat, bagaimana kalau ada semacam tryout untuk mengetahui kemampuan mahasiswa bisa melanjutkan pendaftaran atau tidak. Ya, jadi itu mungkin bisa kami catat dan insya Allah kalau misalnya disetujui nanti kami akan kabari selanjutnya seperti apa. Kemudian ada pertanyaan juga, jadi kapan waktu paling terakhir bagi mahasiswa untuk mengumpulkan hasil tes kemampuan bahasa ke Unhas? Ya, adik-adik mahasiswa mohon bersabar karena tanggal dan persyaratan serta mekanisme aplikasi itu semua belum final. Nanti akan diumumkan secepatnya setelah kami mendapatkan informasi yang fix dari Pokja Kemendikbud. Yang kami khawatirkan adalah kalau informasi tersebut nanti keluar dengan waktu yang sudah sangat kasib,
misalnya tinggal cuma diberi waktu 2 minggu atau 3 minggu, dan itu tentunya sangat-sangat tidak cukup untuk mempersiapkan khususnya kemampuan bahasa. Kecuali kalau adik-adik mahasiswa semua, di antara adik mahasiswa sudah ada yang punya sertifikat atau IELTS ataupun IBT ya, bukan ITP. IBT itu yang internet based TOEFL. Maka sudah aman, ya tinggal tunggu pengumuman kapan apply, ya tinggal kirim dokumennya. Tapi bagi yang belum, ya itu tentu yang masih menjadi kendala. Padahal kegiatan ini sangat bagus dan fully funded, sehingga kalau tidak banyak mahasiswa yang bisa ikut, ya tentu sangat disayangkan. Baik, kembali ke Ibu Mita. Terima kasih Bu Mita ya sarannya. Kami sampaikan nanti ke pimpinan universitas. Bu Carmila, ada satu di chat itu tanya bagaimana kalau sertifikat IELTS-nya sudah expire, masa berlakunya sudah habis. Apakah masih bisa dipakai atau harus perpanjang? Bagaimana itu? Kalau pengalaman selama ini untuk program-program beasiswa pastinya harus sertifikat yang masih berlaku, ya, yang masih berlaku. Kalaupun sudah tidak berlaku lagi, ya perlu tes ulang lagi untuk bisa nanti persiapan untuk apply. Ya, cuma ini memang kita karena belum ada mekanisme yang fix, jadi mungkin ada yang berpikir nanti sudah mahal-mahal ikut tes, tapi kemudian ternyata bisa di ITP kah atau apa, ya seperti itu. Cuma ya namanya kita mempersiapkan diri, ya saya takutkan itu saja kalau misalnya nanti kasih waktunya dan tidak sempat untuk mengikuti tes. Ya, intinya adalah kalau sudah kadaluarsa skornya atau sudah lewat dari waktu, itu biasanya tidak diterima, ya, harus tes ulang lagi. Ya, ini ada satu lagi yang menarik di chat ini Bu Carmila. Apakah katanya persyaratannya itu persyaratan mahasiswa ya, yang terutama bahasa itu dia siapkan setelah memilih universitasnya, karena kan ada universitas yang menggunakan IELTS, ada yang menggunakan TOEFL ya. Nah ini bagaimana anunya? Atau hanya sekedar mahasiswa siapkan saja apa yang bisa disiapkan, karena nanti kan dikti yang akan menentukan daftarnya itu. Jadi bagaimana ini Bu Carmila, kira-kira apakah mereka siapkan berkas bahasanya itu sesuai dengan pilihan universitasnya atau bagaimana? Ya, kalau saat sekarang karena kita belum punya daftar universitas yang akan dituju, jadi mungkin kita berpatokan saja pada standar yang umum digunakan oleh universitas-universitas berreputasi. Semacam tadi yang saya sebutkan tadi, yang University of Queensland itu termasuk ranking tinggi di dunia, dan itu mempersyaratkan 6,5 IELTS-nya. Kemudian jadi artinya kalau kita bisa mencapai itu, maka kita agak mudah untuk memilih universitas yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditunggu keluar daftar universitas, ya takutnya itu nanti tidak cukup waktu untuk bisa tes. Karena tes itu saja pertama tidak selalu ada, kedua menunggu hasilnya itu butuh waktu. Jadi misalnya tes hari ini itu tidak langsung keluar saat ini juga hasilnya. Harus menunggu beberapa waktu, kemudian bisa keluar sertifikatnya. Itu. Jadi kalau saya sih, kalau orang yang termotivasi tinggi untuk bisa mengikuti program-program seperti ini, ya tes saja, dan kemudian hasil tes itu yang kita gunakan nanti untuk kapan saja ada program itu bisa kita gunakan. Ya itulah yang saya lakukan dulu ya waktu masih mahasiswa, waktu masih memburu beasiswa. Ya saya tes saja walaupun belum ada informasi apa. Nah, cuma memang sekarang ya, tapi dulu kan tes masih murah. Sekarang mahal, jadi ya mungkin berpikir juga ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya tambahkan sedikit Bu Carmila ya.
Ya, jadi ini kan dia bukan untuk degree ya. Jadi mudah-mudahan nanti persyaratannya itu ada sedikit kelonggaran ya dari universitas partner itu. Karena kan beda kalau mau sampai degree dengan hanya sekadar mengambil kuliah ya. Mudah-mudahan ada kelonggaran. Tapi ada juga memang universitas yang sangat strict. Misalnya contohnya di Rhode Island, Amerika itu dia samakan mau ngambil degree mau cuma sekadar ambil kuliah tetap sama standarnya, mereka harus bahasanya. Tapi ya mungkin mudah-mudahan karena adanya MOU nanti misalnya dengan Unhas, itu persoalan bahasa itu bisa diturunkanlah sedikit standarnya ya. Karena dengan alasan bahwa mereka tidak langsung mengambil degree di situ, tidak mengambil degree hanya sekedar mengambil kuliah, itu pun cuma 1 semester. Ya mudah-mudahan itu kita harapkan. Terus yang kedua, bagi adik-adik yang apakah IELTS atau TOEFL, itu kan misalnya kalau Amerika itu kan biasa dia pakai TOEFL. Jadi misalnya kalau adik-adik berminat mau ke Amerika, ya persiapkan dengan TOEFL ya. Tapi kalau Australia dengan Inggris misalnya itu kan dia biasa pakai IELTS ya dengan Eropa. Nah, itu jadi nanti adik-adik mau kemana misalnya minatnya ya. Apakah misalnya kalau ke Amerika ya biasanya dia pakai TOEFL. Tapi kalau ke Australia, Inggris atau beberapa negara lainnya itu memakai IELTS. Tapi biasa juga mereka konversi kok itunya ya. Cukup kita sudah pakai 1, itu ada konversi. Misalnya kalau nilai TOEFL-nya sekian, mungkin dia equal dengan berapa IELTS misalnya ya. Jadi saya kira tidak terlalu khawatir. Jadi tugas adik-adik sebenarnya mahasiswa yaitu mempersiapkan saja bahasanya. Jadi kalau sudah expire ke sertifikatnya, mungkin bagusnya memang diperbaharui. Tapi minimal disimpan aja dulu lah, karena ini kan kita masih menunggu dari arahan juknis dari Dikti ini, karena ini kan Dikti masih bernegosiasi juga dengan universitas partner, jadi belum terlalu strict. Jadi masalah bahasa ini kita masih menunggu juga perkembangan, karena ya tadi itu kita bukan untuk mengambil degree, tapi kita hanya sekedar mengambil kuliah di sana ya. Dan itu pun kuliahnya, ingat kompetensi yang diharapkan itu bukan kompetensi khusus ya, tapi kompetensi global. Tadi itu sudah ditampilkan oleh Bu Carmila kompetensi global yang diharapkan. Jadi memang diharapkan mencari kompetensi-kompetensi yang dia tidak bisa dapatkan mungkin di Unhas ya, karena kesempatan untuk belajar di luar. Tapi misalnya kalau bisa belajar di Unhas, ya mengapain jauh-jauh keluar. Di sini kan kita mau cari nilai lebih ya. Jadi selain dapat melihat negaranya ya, mudah-mudahan COVID sudah lewat, sehingga adik-adik bisa langsung luring. Nah, pasti beda lah kalau luring dengan online ya. Nah, yang paling diharapkan sebenarnya luring, karena Anda bisa berinteraksi dengan culture di sana ya. Kehidupan di negara yang dituju itu sangat penting bagi wawasan ya. Terus membangun jaringan, ya ilmunya sendiri. Nah, kalau ilmu, ya kesempatan lah belajar sesuatu yang tidak didapatkan di tempat, misalnya di Unhas. Kesempatan cari di tempat yang di sana memang ekspernya, ahlinya ya. Makanya di sini ditekankan yaitu kompetensi global. Jadi jangan Anda berharap bahwa ada kompetensi khusus, itu Anda mau pelajari misalnya di prodinya terus mau cari di sana. Nah itu sebenarnya di Merdeka Belajar juga enggak menginginkan seperti itu. Dia menginginkan mahasiswa itu punya wawasan yang lain ya, makanya istilahnya merdeka itunya ya. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan Bu Carmila. Baik, terima kasih Pak Mahatma. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu atau mahasiswa. Silakan. Bu Carmila, bisa saya tanya Bu Carmila? Iya, Pak Madri, silakan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak tidak banyak, tapi yang saya pikirkan adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Mahatma, bahwa kompetensinya itu bersifat umum, meskipun itu punya karakter tersendiri. Nah, kita tahu bahwa di Unhas ini harus terpenuhi syarat minimal misalnya 144 SKS. Nah, mahasiswa yang keluar itu tentu dia berpikir juga masa kuliahnya. Kalau ada 20 SKS berarti dia bisa konversi ke semester yang berjalan. Nah, kalau misalnya mata kuliah itu sedikit berbeda dengan apa yang didapatkan di luar, dan itu memang diharapkan Dikti begitu. Nah, apakah bisa dikonversi? Dan kalau bisa, apakah departemen atau prodi
sudah dibicarakan seperti itu, jangan sampai kalau pulang hanya membawa oleh-oleh tapi tidak matching dengan kurikulum yang ada di fakultas. Nah, mungkin perlu dipikirkan ini karena ada juga mahasiswa yang berpikir bukan sekadar ada tetapi bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupkan SKS yang akan dia selesaikan untuk program S1. Sekali itu saja, Ibu Mata, Pak Ibu Yaya. Terima kasih. Kamila ya, semakin ya. Ya, terima kasih Pak Madris dari Fakultas Ekonomi. Untuk pertanyaan terkait mata kuliah dan konversinya, insya Allah akan kami sampaikan kepada Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Ida Leida, untuk kemudian diberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Yang sudah kami catat di sini adalah bagaimana dengan konversi mata kuliahnya ini, mengingat mata kuliah ini adalah kompetensi global dan bukan kompetensi yang ada di prodi. Kemudian yang kedua adalah terkait juga dengan hal itu adalah kalau misalnya itu kemudian tidak setara mata kuliahnya, apakah berarti mahasiswa harus dianggap cuti selama 1 semester? Ya, dan itu tentu akan mengakibatkan memperpanjang masa studi. Ya, itu 2 hal yang saya catat untuk kami sampaikan ke Ibu Ida selaku Direktur Pendidikan untuk memberikan informasi pada kita semua. Baik Bapak Ibu, mengenai mata kuliah ini memang sangat menarik karena dari awal itu Dikti sudah mengatakan bahwa nanti program ini berbeda dari program credit earning. Ya, jadi ini katanya berbeda dari program credit earning. Kalau program credit earning itu kan sudah ada sebelumnya mata kuliah yang disetarakan antara kita dengan universitas partner. Jadi kemudian pada saat mereka kuliah di universitas partner itu bisa disetarakan dengan mata kuliah yang ada di prodi kita. Namun ini beda karena yang diinginkan oleh program ini, program Merdeka Belajar, itu adalah mahasiswa itu punya kompetensi global. Yang belum mereka dapatkan di tempat mereka kuliah sehari-harinya atau di tempat mereka home base-nya, ya, di home university-nya. Nah, seperti itu, dan itu yang kemudian menjadi justifikasi kenapa program ini perlu dilakukan, yaitu karena bisa memberikan kompetensi global kepada mahasiswa. Ya, saya pikir Bapak Ibu semua lebih tahu bagaimana pentingnya itu kompetensi global bagi mahasiswa dalam zaman sekarang, dalam zaman modern, di mana kemudian ya menjadi sangat penting untuk persaingan tingkat dunia. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan pandangan kepada mahasiswa bahwa walaupun yang diambil nanti itu bukanlah mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi basic di prodi, namun mereka tidak akan rugi karena mereka akan punya cara pandang yang baru dan kemudian itu pengalaman-pengalaman baru, pengalaman budaya, interaksi dan sebagainya yang belum tentu akan mereka dapatkan kalau kuliah di Unhas saja tanpa kemudian pergi ke tempat-tempat yang lain. Iya, kalau saya pribadi seperti itu, ada mahasiswa yang suka diskusi, bagaimana ini saya dianggap cuti 1 semester. Saya bilang pergi saja, 1 semester tidak rugi kalau kau dapat pengalaman interaksi dengan dunia global. Silakan pergi dan nanti kalau pulang baru lanjut lagi itu 1 semester ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, itu hanya pribadi saja. Demikian Bapak Ibu, bila masih ada yang ingin ditanyakan. Maaf, tanya terkait kompetensi yang dipelajari itu adalah kompetensi global, berarti hal baru bagi mahasiswa. Apakah nanti mahasiswa outbound ikut belajar dengan mahasiswa reguler di sana atau bagaimana? Karena kemungkinan mahasiswa outbound akan sulit menyesuaikan dengan pembelajaran mereka karena belum ada basic. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir karena pengalaman selama ini untuk program-program seperti ini selalu ada yang namanya pre-departure.
pre-departure atau persiapan sebelum keberangkatan. Jadi kalau mahasiswa yang kemudian, kan nanti mahasiswa yang diseleksi adalah mahasiswa yang unggul. Tidak mungkin mahasiswa yang diseleksi itu adalah mahasiswa yang tidak unggul dan tidak siap. Justru seleksi itu adalah untuk melihat apakah mahasiswa ini kira-kira dia akan siap untuk mengikuti kuliah yang ditawarkan oleh universitas partner tersebut. Ya, jadi jangan khawatir, tetap akan biasanya ya akan ada persiapan-persiapan, baik itu persiapan secara budaya dan sebagainya, sehingga insya Allah Anda akan siap. Dan tidak usah takut karena mahasiswa itu bisa ya, kami juga semua sudah pernah mengalami, dan mahasiswa Indonesia itu sangat terkenal, sangat-sangat pintar untuk beradaptasi di luar negeri. Insya Allah bisa. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan dari mungkin mahasiswa ini ya, Asmaul Husna. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kalau mungkin sudah tidak ada lagi barangkali, atau ya kalau sudah tidak ada, ya dari Ibu apa ini? Ya, silakan. Oh, Ibu Ida, ya Ibu Ida sudah ada bersama Bapak Ibu kita semua. Ya. Sementara saya lagi masih join dengan ini yang jadi SMA ya, dari Kemendikbud untuk program ini juga. Jadi baru saja diinfokan memang untuk mata kuliah, tadi saya dengarnya terakhir, mohon maaf, ini kan nanti akan ada dari universitasnya, sebenarnya masih diperdebatkan ini, cuman Kemendikbud bilang bahwa nanti akan ada list mata kuliah, namun kompetensinya berkaitan dengan mata kuliah yang tadi ada 10 itu kan, cuma memang ada mata kuliah yang dipilih nanti oleh mahasiswa yang harapannya adalah 20 SKS. Nah, ini tadi juga dibicarakan bagaimana kalau dia tidak sesuai dengan CPL-nya begitu di sebelah ini di grup sebelah sementara Zoom. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan rektor yang kita keluarkan dari akademik dengan panduan buku Merdeka Belajar berkaitan dengan studi di luar program studi, itu kan ada yang namanya konversi mata kuliah. Jadi harapannya Dikti memang tadi mengingatkan pada semua universitas bahwa diharapkan bisa semua mata kuliah yang dia ambil itu kan sekitar 2 sampai 3 mata kuliah katanya diharapkan seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat makanya harus ada izin dulu dari PA apa saja mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah yang ada di prodi. Karena kalau misalnya dia pun jauh tidak sesuai, sebenarnya ini kan Merdeka Belajar boleh saja anak-anak mengambil apa saja karena ini kompetensi yang kita inginkan di luar prodi. Tetapi kalau misalnya mau dikonversi, mohon nanti tim bisa melihat apa saja mata kuliah yang di prodi yang memang bisa kalau dikeluarkan dari mitra, kemudian kita bisa konversi ke mata kuliah apa. Karena kasihan juga kalau adik-adik kita sudah 1 semester, memang bagus, tetapi kalau dia tidak terakui begitu, itu yang kita yang kita takutkan. Nah, mohon sebelumnya nanti tetap kita akan pantau karena ada aplikasi yang mereka akan isi nantinya, dan itu tetap ada rekomendasi dari universitas. Artinya rekomendasi itu kan kalau di peraturan rektornya yang di akademik itu tetap harus dari PA, kemudian ke Prodi, baru ke WD1 yang akan menandatangani untuk memberikan masukan ke kami. Nanti kami yang akan seleksi juga untuk bisa ke ini. Tapi untuk berkaitan dengan mata kuliah, mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan juga ada kaitannya dengan mata kuliah yang ada supaya nanti 20 SKS ini bisa ditransfer atau di ekivalensinya sesuai dengan mata kuliah yang diinginkan. Seperti itu Bu Karmila. Mungkin nanti kan kita sudah punya juga buku pedoman untuk transfer kredit dengan ekivalensi mata kuliah. Seperti itu. Kalaupun misalnya tidak ada yang cocok,
kita kan pernah memberikan ini bahwa bisa saja ini sebagai mata kuliah pilihan. Gitu. Jadi bukan mata kuliah yang ini, tetapi dimasukkan dalam mata kuliah pilihan. Nanti bisa diajukan mata kuliah pilihannya sebagai mata kuliah yang dia ambil. Mungkin akan lebih SKS, tetapi tidak apa-apa. Yang penting dia diakui dalam mata kuliah yang mereka ambil. Demikian Bu Karmila. Tidak, masih terkait dengan hal ini. Jadi tadi saya catat ada pertanyaan tentang cuti. Apakah mahasiswa yang ikut program ini nanti itu dianggap sebagai cuti akademik? Kalau dia cuti akademik berarti kan dia memang sekarang kan terhitung ya kalau cuti. Sebaiknya sih sebenarnya kan ada peraturan rektor yang menyatakan bahwa kalau dia pergi keluar atau ini kan SPP-nya dia hanya membayar kalau S1 itu 1,5 ya. Dan kemudian kalau dia cuti berarti dia tidak ada ambil mata kuliah semester sekarang kan. Nah, padahal semester depan misalnya dia akan berangkat di September atau Agustus, kan ada beberapa mata kuliah memang sekarang sudah ada luring, tetapi itu kan kita akan aturkan. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang mata kuliah tinggal sedikit dan misalnya masih bisa Zoom, maksudnya daring, ya mungkin mengambil saja daripada dia nanti pulang kan tinggal ditransfer, kemudian dia bisa selesaikan mata kuliahnya. Karena sayang. Di persyaratan pun kan sebenarnya dia di 4 semester ke atas diharapkannya yang mengikuti. Jadi maaf Bu Ida, jadi sebaiknya mereka tidak cuti ya, mereka tetap aktif dalam mengikuti. Karena kalau saya berpikirnya seperti itu, jadi supaya dia tetap mengambil mata kuliah, kan yang diharapkan memang di 4 semester ke atas. Cuma memang yang 4 semester 5 itu mungkin masih agak banyak ya, tetapi dilihat dengan ininya, apalagi namanya kalau modelnya yang akan kita laksanakan nanti kan ini tidak full luring, tetapi lebih banyak daringnya karena ruangan-ruangan itu yang sementara kita aturkan untuk bisa luring ya. Jadi mungkin yang ada mata kuliah yang ini bisa mungkin di daring, supaya sayang kalau dia cuti itu kan berarti dia memang apalagi namanya ada yang tertinggal ya. Oke, ya, segera jelas ya. Terima kasih Bu Ida. Kalau pengalaman yang kemarin anak-anak kelas internasional kan memang biasanya agak sedikit kena dengan kita itu hanya 2 minggu perbedaannya. Jadi biasanya ya Bu Karmila, biasanya kita itu kan mengirim anak-anak yang misalnya anggaplah kena ke Australia atau ini, biasanya ketemunya mereka tidak berkuliah itu di sekitar 2-3 minggu saja. Yang lain malah bisa lebih ini, karena pas kita break dia mulai kuliah seperti itu. Ya, tapi Ibu Ida ada saran, titipan saran. Iya, Prof. Kan Ibu Ida ini bagian mungkin Pokja atau yang berhubungan langsung dengan Dikti ya. Jadi konsep merdeka belajar jangan mau didikte. Kenapa Prof? Kalau konsep merdeka belajar itu jangan dikte yang mau dikte UNHAS. Ya. Kita yang perlu sampaikan ke Dikti bahwa saya punya pengalaman dengan deal dengan luar negeri. Ini daftar mata kuliahnya kerjasama saya dengan Griffith misalnya, atau di Belanda, di Kanada. Jadi Dikti tinggal mengakui itu sebagai mata kuliah kompetensi global, karena memang kan kalau jadi mereka berangkat keluar, ada budaya yang dia pelajari, ada sistem pembelajaran yang mungkin cocok, tapi klop juga dengan mata kuliah yang ada kompetensi inti serta kerjasama dengan UNHAS. Begitu Bu. Ya, betul Prof. Rahman. Saya setuju. Tadi juga saya ajukan sebenarnya bagaimana kalau kita yang sudah punya kerjasama dan sudah ada articulation mata kuliah, mereka memang menghargai yang seperti itu sebenarnya, artinya lebih memudahkan untuk mentransfer kredit dan sebagainya.
Cuma memang diminta nanti kita akan mungkin mengkontak Bu Karmila bisa untuk kan yang mengeluarkan nanti mata kuliah adalah universitas mitranya. Jadi nanti harapannya adalah Universitas Mitra bisa mengeluarkan, terutama yang sudah bekerja sama dengan kita, ada beberapa mata kuliah yang memang sudah sesuai. Kalau dikti malah lebih senang, Prof, dengan kalau sudah ada articulation, dia malah senang. Artinya tinggal dimasukkan kompetensi yang tadi, misalnya ada budaya, ada culture, dan sebagainya. Saya kira itu masukan yang baik, Prof. Rahman, nanti akan kami sampaikan kembali. Tadi saya sudah tanyakan itu untuk hal tersebut. Bu Ida, boleh ini Bu sharing. Pak Maskun, silakan. Tadi kan pertanyaan tentang cuti, Bu. Kalau kita baca dengan bagus peraturan rektor Unhas tentang penyelenggaraan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kan ruh dari Kampus Merdeka itu kan sebenarnya adalah luring, di mana mahasiswa itu dengan 20 SKS-nya itu akan mengambil kesempatan belajar secara full. Jadi sebenarnya kalau pemahaman saya secara pribadi, saya melihatnya kalau kemudian dia dilakukan luring, maka otomatis mahasiswanya sebenarnya beralih tempat kuliahnya sebenarnya. Jadi beralih tempat kuliah di Unhas ke di Universitas Mitra. Jadi sebenarnya bukan kalau saya tidak memahaminya itu sebagai cuti, mereka tetap kuliah, hanya kemudian mata kuliahnya itu nantinya yang akan terkonversi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya adalah yang paling menarik menurut saya adalah mengkonversi mata kuliah 20 SKS itu bisa saja sih sebenarnya sebagaimana yang Ibu Ida tadi sampaikan, dimasukkan ke dalam mata kuliah pilihan di masing-masing prodi misalnya. Tapi dengan catatan sebenarnya adalah catatan pertamanya adalah akan kembali ke prodi masing-masing di kurikulum. Dan yang kedua memang kalau kemudian itu bisa diberikan exception, maka kemudian harus ada exception yang kebijakan yang dikeluarkan oleh universitas, sehingga itu akan menjadi panduan bagi prodi ketika misalnya mata kuliah yang ditawarkan itu berbasis global, misalnya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Karmila. Jadi mekanismenya tetap bisa jalan seluruhnya, dan secara akademik mahasiswa tidak dirugikan dengan waktu di mana mereka akan mengambil mata kuliah tersebut. Jadi sama-sama diuntungkan, mahasiswa tetap diuntungkan, universitas juga diuntungkan karena ini adalah bagian dari target kinerja kita dan bagian dari Renstra yang ada dalam Renstra 2020-2024. Saya kira seperti itu saja sharingnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Maskun. Jadi memang artinya kan sebenarnya kan mereka berangkat ini kuliah gitu ya, dan kuliah itu mengganti mata kuliah yang lain yang nantinya akan kita konversikan. Makanya kalau misalnya sebenarnya kalau saya sih sarankan memang tidak mengambil cuti. Kalau mengambil cuti kan berarti dia tidak ada kuliah. Artinya mata kuliah yang di sana harusnya dia tidak lakukan juga begitu. Karena memang prinsip cuti kan artinya dia tidak melakukan apa-apa. Kegiatan akademik. Jadi harusnya dia memang mengambil KRS dan dia ini kalau misalnya soal SPP itu kan ada kebijakan rektor bahwa mereka yang semua yang namanya ambil transfer kredit, baik itu double degree atau hanya transfer kredit, itu kan mereka hanya SPP-nya menjadi 1.500.000 saja untuk biaya administrasi bahwa mereka terdaftar terregistrasi. Jadi kalau dia cuti memang artinya dia tidak boleh melakukan kegiatan akademik sebenarnya. Saya setuju itu, mungkin nanti kita akan bahas kembali. Kemudian untuk mata kuliah memang kemarin kan juga banyak pertanyaan sebenarnya. Kalau dia misalnya tidak pas, tidak klop untuk dikonversi, sebenarnya kan kita ada panduan. Namun kalau dia masuk di dalam mata kuliah pilihan, inilah yang kemarin menjadi pertanyaan. Karena kalau ada mata kuliah pilihan, padahal di mata kuliah pilihan itu tidak ada, begitu ya. Artinya mata kuliah sesuai itu kan itu harusnya diajukan untuk ke Senat untuk bisa dimasukkan sebagai mata kuliah baru. Itu kemarin kita sudah diskusikan juga dengan Pak WR1. Sebenarnya ada klausal. Mungkin Pak Maskun bisa ini karena orang hukum ya, di situ di peraturan akademik jika ini maka mengikut peraturan yang baru, artinya ada peraturan yang lain begitu. Nah, jadi kemarin kita ambil itu pasal itu yang makanya kita membuat dengan ada aturan yang SK Rektor baru untuk Merdeka Belajar atau belajar di luar prodi dan kita anukan dengan panduan.
Jadi sebenarnya bisa saja menambahkan dengan mata kuliah itu karena ini. Tapi kemarin saya mencoba untuk berbicara juga dengan di Senat supaya tidak menyalahi aturan seperti itu. Jadi nanti kita akan coba kalau Pak WR1 sarankan sebenarnya bisa saja langsung menambahkan karena ada aturan yang mengatakan itu sehingga kita membuat peraturan rektor yang mendasari itu untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar dengan mengkonversinya. Saya kira itu nanti akan kami catat kembali dan kita akan inikan karena banyak juga mata kuliah yang bukan hanya di luar, di dalam pun banyak mahasiswa yang mengambil bukan di bidangnya dan kadang maaf sedikit agak tidak tercapai capaian pembelajarannya tapi harus diakui. Seperti yang ini yang kampus mengajar itu kan nggak ada di ini jadi di mata kuliah mereka mengajar kecuali di IKIP ya, tetapi mungkin nanti akan kita coba untuk membuatkan lagi melihat kembali peraturannya. Demikian Pak Maskun, terima kasih Bu Karmila. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lain, komentar atau usul? Dan kemudian mengenai cuti. Ya, ada pertanyaan di kolom chat. Tadi dikatakan bahwa mahasiswa sebaiknya tidak cuti dalam artian berstatus mahasiswa aktif. Berarti mahasiswa tetap membayar UKT. Ya, tadi terjawab oleh Bu Ida. Ada yang dibayar tetapi jumlahnya itu tidak. Bu Ida, berapa lagi tadi yang dibayar kalau ikut transfer? Kalau mahasiswa S1 1,5 juta, S2 2 juta, S3 2,5 juta. Ya, jadi yang bertanya ini atas nama siapa ini ya, PAN. Jadi 1,5 kan. 1 juta itu maksud 1,5 juta itu maksudnya kalau dia berangkat dan dia kan harus KRS. Kan kalau dia mau KRS itu kan harus tetap ada membayar SPP kan. Jadi harus diklik itu nanti kita laporkan bahwa misalnya nama-nama ini karena ikut kredit transfer dia tidak kuliah di UNAS namun dia akan membayar tetap untuk biaya administrasi Bu. Pak Pan nih siapa nih? Tabe. Jadi 1,5 juta itu adalah uang administrasi untuk dia meregister bahwa dia tetap ada kuliah di sini. Seperti itu. Terima kasih Bu Ida atas informasinya. Saya kira sudah cukup jelas informasinya. Pertanyaan terakhir di kolom chat, bagaimana dengan mahasiswa semester 7 yang juga program skripsi, apakah diperbolehkan untuk mendaftar? Ya, artinya program ini masih bisa untuk mahasiswa yang semester 7. Kalau program skripsi ya tentunya silakan dibicarakan dengan supervisornya. Mungkin proses konsultasi skripsinya bisa dilakukan secara daring, melalui email, mengirim naskah dan sebagainya sehingga tidak mengganggu proses penulisan skripsi. Baik, saya kira mungkin tidak ada lagi barangkali pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Wirempat atau mungkin Pak Direktur Kemitraan untuk bisa menutup kegiatan. Saya sampaikan kalau misalnya. Iya, terima kasih Bu Karmila, Bu Ida dan Pak Mahatma atas informasinya dan saya berharap sebagai program ini kita berharap mari kita dukung bersama sehingga banyak mahasiswa kita yang akan tertolong untuk bisa ikut dalam program ini. Kemudian yang kedua kita berharap bahwa mahasiswa tidak dirugikan, ya mudah-mudahan tidak cuti dan mudah-mudahan juga bisa diakui 20 kredit itu sehingga mahasiswa juga tidak dirugikan dari segi waktu, ya. Dan yang ketiga saya kira ini kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, membuat link dan mungkin suatu saat kalau dia selesai nanti dia bisa lanjut S2 di tempat di mana dia magang selama 1 semester. Dengan selama 1 semester di sana mereka akan mencari profesor yang mungkin sebidang dengan dia dan sehingga bisa mendapatkan recommendation dari mereka sehingga selanjutnya bisa
gampang mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sana. Saya kira itu harapan-harapan besar dari Dikti agar supaya mahasiswa kita lebih internasional. Dan dari kita, manfaatnya di universitas saya kira lulusan kita akan terpakai, lulusan kita akan melanjutkan pendidikan, lulusan kita akan mempunyai kualitas dan kompetensi yang mumpuni, ya, wawasan yang luas, sehingga itu juga menjadi satu target di bidang kemahasiswaan. Demikian juga jumlah outbound mahasiswa kita akan meningkat. Tidak lagi kita yang memprogramkan. Saya kira akan banyak sekali manfaatnya dan mohon kiranya Bapak pimpinan WD1, WD3 untuk memfasilitasi terutama surat-surat yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa terutama dari PA, dari Kaprodi, dan dari WD1 sendiri. Ya, dan mulai menseleksi mahasiswanya masing-masing yang memenuhi persyaratan untuk kemudian nanti dibuatkan grup misalnya, dibuatkan bimbingan, difasilitasi untuk agar supaya gampang nanti mereka mensubmit, mengapply program ini pada saat semua informasi itu sudah semakin jelas. Dan saya berharap kantor urusan internasional menjadi tempat bertanya untuk bisa melancarkan program ini. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kami akan berusaha untuk tetap memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman di fakultas dan mahasiswa. Terima kasih. Mari kita tutup bersama kegiatan ini, sosialisasi Indonesian International Mobility Students Awards. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti videonya di recordingnya disimpan Bu Karmila ya. Kemudian ini kan sedang ramai vaksin. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dapat recordingnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Talib ya. Waalaikumsalam. Siap tes itu maksudnya berangkat sama peluangnya ya. Kalau saya dengar katanya kalau keluar negeri ada ini ya, jalur itu ya, sudah vaksin begitu, enggak ya, enggak wajib itu ya, Pak Juni. Oh, ada beberapa ya, tapi kami belum dapat informasi itu ya Bu. Sementara mungkin gini Bu, nanti Bu. Jadi kalau memang ada negara yang membutuhkan mahasiswa harus sudah divaksin, nanti dari DIKTI itu disiapkan surat ya untuk Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Kesehatan di mana tempat mahasiswa tersebut berasal. Nah, jadi mahasiswa bisa mendapatkan vaksin masih ada. Masih ada, iya. Nanti masih rapat juga. Terima kasih, Pak. Baik, beberapa teknisnya belum diatur ya Bu Ida. Iya, baru rencana gitu ya Pak Jum ya. Ini diajak dulu ya. Jadi iya. Tapi kebanyakan janji saya ditagih. Iya, menunggu ini ya, menunggu melihat situasi lah gitu maksudnya Pak Jum ya. Jadi anggap aja sekarang vaksin itu tanggung jawab mahasiswa ya sesuai dengan ada di itu untuk yang antigen PCR itu dianggarkan gitu. Baik Pak Jum. Kemudian ini saya melihat dari studi S2, S3 baik S1 maupun PDP ada saja gitu ya kendala perjalanannya. Entah kita tidak tahu yang buruk, tapi kalau case ada sakit atau apa gitu ya, persoalan-persoalan yang terjadi di selama satu semester ke depan itu, adakah sanksi dari Dikti jika mahasiswa tersebut resign? Desain dari program itu sebelum berangkat? Itu sudah bisa lagi, tapi kemudian ada masalah misalnya gitu. Kan dituliskan itu di panggung. Ya, akan ada kontrak ya dengan
mahasiswa itu nanti kita atur di situ. Ya, sehingga kami bisa menyampaikan ke mahasiswa di sosialisasi bahwa mohon tidak aneh-aneh dan sebagainya yang berkembang apa ya lancar saja dan sebagainya, tapi kalau sampai resign maka akan ada sanksi dan sebagainya. Itu mungkin maksud saya. Itu mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ya untuk lihat-lihat tuh mahasiswanya ya punya potensi nyeleneh seperti itu ya, mungkin cari suaka politik atau apa itu jangan dipilih lah. Baik-baik aja lah. Ya baik. Pak Jun tadi kan sempat Pak Jun menyebutkan terakhir Pak pertanyaannya sempat menyebutkan bahwa mahasiswa kita ketika sudah memilih perguruan tinggi mitra di luar negeri sepaket mata kuliah yang ditawarkan, lalu kemudian mahasiswanya konsultasikan ke universitas, kemudian universitas mengaksesnya misalnya, karena ada formnya Pak Jun mengaksesnya bahwa itu akan masuk ke dalam sistem di UNED. Kan itu internal universitasnya Bu Ida. Kan kayak kita ngisi IRS kan ngadep dulu tuh. Iya betul. Maksud saya tidak perlu diberikan mahasiswa ke Dikti ya dalam aplikasinya ya. Nah, itu urusan perguruan tinggi. Pokoknya mata kuliah itu tercatat di IRS-nya, pulang kreditnya diakui. Ya baik ya. Terima kasih Pak Jun. Ya. Terima kasih Bu Rukmo. Terima kasih Bu Ida. Ini ada Bu Afrida. Iya, selamat siang. Izin Bu Rukmo, apakah saya sudah terdengar? Sudah silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Rukmo. Siang Pak Jun. Pak Jun, ada sedikit lagi pertanyaan nih Pak. Ya. Pak, jika mahasiswa akan ikut program ini untuk semester September tahun ajaran 2021-2022. Nah, biasanya kan memang semesternya akan selesai bisa jadi di bulan Desember atau mungkin Pak biasanya kalau kayak Malaysia itu kan bisa jadi selesainya di Januari Pak. Ya. Nah, apakah ini masih sesuai dengan timeline Dikti Pak? Karena kalau kita lihat di flyer program delivery-nya itu kan September November, sedangkan Desember itu sudah reporting. Bagaimana Pak Jun mohon informasi? Ya, jadi prinsipnya mestinya bisa ya Bu. Ini kami sedang konsultasikan Bu dengan bagian keuangan ya, karena kan anggaran di kita itu di negara kita kan kita lagi konsultasi kalau seperti ini apakah masih boleh gitu ya. Jadi kalau menurut hemat saya mestinya bisa.